Ini adalah Pak Ari, generasi kedua penerus usaha penampungan lobster ini. 15 tahun terakhir ia fokus dalam pengembangan industri perikanan. Karena nelayan menangkap semua jenis dan semua ukuran. Iya. Di sini yang bertelur kita biasanya tertangkap juga. Oh, gitu. Aduh. Agak susah ya, Pak? Ya lumayan lah. Nah ini jenis pasir ya yang bertelur. Jenis pasir. Ininya saya pegang gimana, Pak, cara pegangnya? Masa depan itu bukan tentang apa yang akan terjadi, tetapi tentang apa yang kita persiapkan untuk hari ini dan esok. Kalau bukan kita yang berniat melestarikan, lantas siapa lagi? Pesona mistis penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul begitu melekat dalam kisah awal muasal Pelabuhan Ratu. Berkah dari sang ratu pun telah ratusan tahun dipercaya menghidupi penduduk di pesisir Teluk. Namun kini perlahan pasti tua sang ratu semakin menghilang. Nelayan pun kian sulit mendapatkan tangkapan dari dasar bumi biru ini. Ini jarak ke dermaga tadi sekitar 4 kilo, Pak? 4 mil. Oh, 4 mil. 4 mil dari dermaga ke tengah laut ini. Sekarang kita di sini pengen ngejaring lobster ya, Pak? Iya. Lobster apa aja, Pak, yang ada di sini? Ya ada kadang lobster yang hijau itu ya. Lobster udang bambu, bambu warna hijau. Ya, Terus ada yang merah juga nggak, Pak? ada Kalau lobster batik atau batik yang putih itu. Heeh. Nah, itu ada juga. ada juga di sini tempatnya. Yang gede banget itu, Pak. Iya, Apa tuh, itu, Pak? Yang paling bagus namanya? Mutiara ya? Mutiara itu namanya. Di sini juga ada macam-macam lobster itu. Nah, sekarang kita mau coba jaring aja kali langsung ya. Ini gimana, Pak, prosesnya langsung, Pak? Langsung ditarik. Langsung tarik aja. Coba, Pak, ditarik boleh, Pak? Ya. Dalam petualangan kali ini, saya bertemu dengan Pak Amir dan Pak Waryudi. Mereka berdua inilah pencari udang lobster asli Pelabuhan Ratu yang telah menangkap lobster sejak saya belum lahir. Ini berat ya? Dengan maju kalau kita mau maju. Tenaga kita berbeda, Bapak. Untuk menangkap lobster, jaring dipasang setidaknya selama 4 hari jika ombak kurang begitu baik. Nah, jaring yang digunakan ini biasa disebut jaring blow-on. Itu adalah merek jaring tersebut. Dan masih ada 3 jenis jaring lainnya yang biasa dipakai oleh para nelayan. Lobster mutiara. Ini termasuk yang salah satu yang paling besar ya, Pak, di sini ya? Enggak, itu lebih kecil. Ini yang kecil, Yang tapi ini yang pertengahan itu pertengahan. Oh, Paling 5 on bisa itu. ditunjukin, Pak. Tunjukin bareng-bareng. Begini ada begini. Iya, Hmm. gimana aja deh, Pak. Nah, Iya. kayak gini nih bentuknya. Tadi waktu kita lagi ngangkat ini ya, tangannya Bapak Karena durinya kena ini ininya. tajam banget ya tuh. Tuh sampai gitu. Udara tajam banget. Pada tahun 2014 lalu, harga lobster mutiara mencapai Rp1.000.000 per kilonya di tingkat nelayan. Harga yang sangat menggiurkan membuat para nelayan tetap nekat melaut saat angin darat datang membawa ombak besar yang berbahaya. Hasil tangkapan kita hari ini banyak ya, lumayan ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa namanya, kepiting gerbah ya? Rajungan gerbah. Rajungan gerbah ini punya ciri-ciri ya, kalau lihat umurnya, dilihat dari kalau punya bintik-bintik hitam dan tebal hitamnya, berarti itu artinya tua. Nah, yang istimewa, tada, dapat lobster. Nih, ini lobster mutiara yang kita dapat tadi. Jaring yang telah ditebar oleh Pak Amir dan Pak Waryudi ternyata hanya menghasilkan 1 udang lobster dan beberapa kepiting macan berukuran kecil. Dengan nilai sekitar Rp100.000 saja. Nilai itu pun masih harus dipotong biaya bensin untuk melaut hari ini. Petualangan saya dilanjutkan dengan berpindah dari perahu motor ke perahu yang terbuat dari ban dalam.
Pemiliknya adalah Pak Ojos atau biasa disapa Pak RT. Pak nelayan menjulukinya sebagai pawang lobster. Saat Pak Ojos melaut, ia pasti mendapatkan hasil lobster berkilo-kilo banyaknya. Kita lagi mau menangkap lobster dengan cara tradisional. Nah, ini alat pelampungnya yang kita gunain untuk menarik jaring ya. Jaring-jaring itu, dan ini alat dayungnya. Jadi kita bisa mengontrol jauh ya, makin jauh dan makin dekat. Didorong. Langsung aja Pak, kita narik lagi. Pak Ojos telah menjadi yatim sejak usia 14 tahun dan sebagai kakak tertua ia harus bekerja menghidupi 9 orang anggota keluarganya. Nelayan biasa menyebut perahu ini banjero dengan dayung bervariasi, ada yang menggunakan gabus dan ada juga yang menggunakan piring plastik atau papan kecil. Bapak biasa sendiri? Sendiri. Tadi juga sempat ngobrol sama bapaknya. Kenapa menggunakan cara ini? Ternyata cara ini lebih irit ya, lebih irit. Menghemat lah. Menghemat karena Tidak pakai bahan menggunakan- bakar. Nah, Lobster seringkali menjadi simbol makanan orang kaya dan baru populer pada abad ke-19. Sejak saat itu, eksploitasi besar-besaran kian menjadi-jadi terhadap udang karang yang biasa hidup di kedalaman 5-30 meter ini. Dapat nih dari hasil tangkapan yang tadi. Nih. Kalau sekarang sambil jongkok ya Pak. Kalau sekarang kita cuma bisa dapat satu, tapi 20 tahun yang lalu di sini Sampai kintalan. bisa sampai 1 kuintal sekali nebar jaring. Ini Pak, kita lepasin aja. 20 tahun lalu, nelayan tradisional masih dapat merasakan pesta hasil tangkapan lobster, puluhan kilo banyaknya walau hanya menebar jaring di bibir pantai. Kini, 1 lobster terjaring dalam 1 minggu saja telah membuat hati Pak Ojos tentram. Lobster telah lama menjadi makanan kelas atas. Hewan yang diketahui dapat hidup hingga usia 70 tahun ini memiliki tekstur daging yang lembut dengan rasa manis yang sangat khas di lidah. Tampilannya yang elegan saat berada di atas piring membuat banyak orang penasaran untuk mencobanya. Petualangan saya berikutnya menuju sebuah tempat penampungan lobster yang telah ada sejak tahun 70-an dan dikenal sebagai penampung dan pembesaran lobster pertama di Kampung Majelis, Pelabuhan Ratu. Ini paling mahal. Kata bapaknya, kalau orang kaya di luar negeri belum makan ini, belum disebut orang kaya. Bagus banget ya, Teh. Ini adalah Pak Ari, generasi kedua penerus usaha penampungan lobster ini. 15 tahun terakhir ia fokus dalam pengembangan industri perikanan. Karena nelayan menangkap semua jenis dan semua ukuran. Iya. Di sini yang bertelur kita biasanya tertangkap juga. Oh, gitu. Aduh. Agak susah ya, Pak. Ya lumayan lah. Nah ini jenis pasir ya yang bertelur. Jenis pasir. Ininya saya pegang, gimana Pak cara pegangnya? Nah Ini ya? itu aja. Ya. Nah, nih yang warna orange ini telurnya. Di sini itu Bapak tetap beli ya Pak? Ya Dari kita nelayan? beli tapi kita rilis kembali ke. Dibalikin lagi Iya, ke ke laut. Karena mungkin nelayan kan ya dia laut itu untuk makan gitu kan. Kalau ini nggak tidak beli. Jadi Kasihan ini juga. lebih tepatnya agar lebih berkembang biak. Nah, Makanya kalau yang punya telur kayak gini dibalikin lagi sama para penampung. penampung untuk dilepas lagi ke laut bebas. Pada bulan Januari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan tentang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan. Peraturan tentang ukuran dan berat lobster yang boleh diperjualbelikan membuat para nelayan menjerit kencang. Padahal,
Peraturan ini akan membuat lobster dapat dinikmati anak cucu kita nanti. Kok kolam yang ini beda Pak Ya, sama yang lain? ini biasanya digunakan untuk kolam karantina ya. Karantina. Jadi ada yang sakit, ada yang lemas, ya biar gampang. Rumah penanganan. sakitnya ikan ya Pak. Ini apa nih Pak? Ini kerapu lumpur Kerapu. ya. Iya. Oh, itu kayak ada udangnya juga ya? Atau apa itu kepiting? Ada ini pas. Tipas, Orang bilang tipat coklat, tipas keplak. coklat. Oh, coklat. Coklat jenisnya jenis coklat. Ikannya berontak. Butuh tenaga banget ya Pak. Iya. Kaget juga saya jadinya Pak. Nah, ini ada. Diangkat dulu kayak Nah. gitu. Nah, agak sulit kalau di. Ini berani kan nih? Coba dulu Pak. Boleh, Agak boleh. besar dan agak berat ya Pak. Iya. Aduh tajam banget ini. Nah, Widih.